Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa melakukan tugas UAS filsafat, yaitu tugas monolog video dengan judul yang sudah ditentukan. Yang kedua, salat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang ya penuh teknologi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan menuju ke zaman yang sekarang ini. Di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman dan Pak dosen pengampu mata kuliah filsafat, Pak Ustadz Ibrahim Effendi. Di sini saya akan melakukan tugas UAS, yaitu membuat video monolog yang dimana kita harus memilih salah satu dari 4 atau 3 pertanyaan yang telah Ustadz tulis. Di sini saya memilih judul yaitu filsafat ilmu, sains dan agama dalam mencari titik temu dalam isu lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman Kilrai dan hari ini saya akan membahas bagaimana pendekatan filsafat ilmu dapat membantu kita memahami perbedaan sikap antara organisasi, agama terhadap sains dan isu lingkungan, sekaligus mencari pendekatan kolaboratif antara ilmuwan dan komunitas agama. Yang pertama, dalam aspek epistemologi, sumber pengetahuan dan cara mengetahui secara epistemologis. Dalam filsafat ilmu mempertanyakan dari mana kita tahu suatu hal dan bagaimana kita mengetahuinya. Dalam konteks ini, sains dan agama seringkali memiliki jalur pengetahuan yang berbeda. Ilmu pengetahuan modern menggunakan pendekatan empiris, logis, sedangkan agama merujuk pada wahyu, kitab suci, dan tradisi keagamaan sebagai sumber pengetahuan. Perbedaan epistemologi ini sering menimbulkan sikap yang berbeda terhadap isu lingkungan. Dan sebagian organisasi agama melihat kerusakan lingkungan sebagai ujian atau takdir ilahi. Sementara ilmuwan melihatnya sebagai akibat dari aktivitas manusia yang bisa dianalisis dan dicegah secara rasional. Namun, filsafat ilmu mengajarkan bahwa epistemologi tidak harus tunggal. Ilmu dan agama bisa saling melengkapi. Contohnya, dalam Islam mengenal konsep al-ilmu yang mendorong pencarian pengetahuan baik wahyu maupun empiris. Jadi, konflik bukanlah karena isi, tetapi karena cara memahami sumber kebenaran yang berbeda. Ontologi yang kedua yaitu ontologi. Apa hakikat realitas dan masalahnya? Ontologi bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita hadapi? Dalam isu lingkungan, kerusakan alam bukan hanya soal polusi, tetapi krisis moral, spiritual, bahkan identitas manusia sebagai khalifah di bumi. Organisasi agama melihat realitas ini sebagai gangguan terhadap tatanan ciptaan Tuhan. Sedangkan ilmuwan melihatnya sebagai ketidakseimbangan ekosistem. Dan sisi ontologi, filsafat ilmu membantu kita menyadari bahwa setiap kelompok, ilmuwan maupun agamawan, aktivis melihat kenyataan dari kerangka pikir yang sah dan valid, tetapi berbeda. Maka dialog dan pemahaman lintas ontologi diperlukan.
aksiologi, nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada aksiologi, nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Aksiologi bertanya, untuk apa pengetahuan ini digunakan dan siapa yang bertanggung jawab? Ilmu pengetahuan punya tanggung jawab untuk mencari solusi teknis terhadap krisis iklim. Namun, solusi teknis saja tidak cukup tanpa motivasi, moral, dan etika. Nah, disinilah agama memiliki peran penting. Agama menawarkan etos dan tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian. Sedangkan sains menawarkan data, teknologi, dan prediksi. Aksiologi filsafat ilmu mengajarkan bahwa pengetahuan harus berorientasi pada kebaikan manusia dan lingkungan. Maka, kolaborasi antara agama dan sains bukan hanya mungkin, tapi perlu dan sangat mendesak. Yang keempat, pendekatan kolaboratif. Titik temu agama dan sains. Lalu, bagaimana cara membangun kerjasama yang efektif? Secara dialog interdisipliner, ilmuwan perlu memahami nilai-nilai keagamaan, sementara pemuka agama perlu memahami dasar-dasar sains. Dalam pendidikan teologis, mengintegrasikan ajaran agama dengan kesadaran lingkungan dalam kurikulum pendidikan. Proyek bersama. Misalnya, komunitas agama bekerja sama dalam kampanye penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau advokasi perubahan iklim berbasis iman. Nah, di sini kita akan membahas contoh-contoh nyata yang sudah ada aja. Misalnya Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si mengajak umat Katolik peduli terhadap bumi sebagai rumah bersama. Sedangkan Nahdlatul Ulama di Indonesia juga mengembangkan fikih lingkungan sebagai wacana keislaman yang ramah di bumi. Sebagai penutup dari pembahasan saya, dengan pendekatan filsafat ilmu melalui epistemologi, ontologi, dan aksiologi, kita bisa melihat bahwa perbedaan pandangan antara agama dan sains bukanlah jurang, melainkan peluang dialog dan kolaborasi dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin parah. Dunia membutuhkan kerjasama lintas iman maupun lintas ilmu. Demikian teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu Pak Ridwan Effendi. Saya izin pamit undur diri. Bila ada salah kata dan salah sikap, mohon maafkan. Semoga enjoy liburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.